Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesempatan untuk terus beribadah kepadanya. Semoga rahmat, berkah, serta ampunan Allah senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kalian semua yang sedang menonton video ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kelapangan rezeki, kesehatan, serta kemudahan dalam setiap urusan. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas satu hal yang sangat penting, yaitu amalan doa pagi yang dapat membawa ketenangan, mencairkan segala kesulitan, dan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doa ini adalah tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama, yang insya Allah akan menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan keberkahan hidup. Kita semua pasti pernah merasakan beratnya cobaan hidup. Entah itu berupa masalah ekonomi, kesehatan, hubungan dengan keluarga, pekerjaan, atau bahkan tekanan batin yang tidak dapat kita ungkapkan. Namun, sebagai umat Islam, kita beruntung karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita senjata yang sangat ampuh, yaitu doa. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 186, Allah berfirman, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku." Ini adalah janji Allah bahwa setiap doa yang dipanjatkan dengan hati yang ikhlas dan keyakinan yang kuat akan mendapatkan jawaban darinya. Nah, dalam video kali ini, saya akan membagikan kepada kalian 5 doa pagi yang sangat dianjurkan untuk dibaca setiap hari, karena dengan izin Allah, doa-doa ini mampu mencairkan segala kesulitan hidup yang mungkin sedang kita hadapi. Doa ketiga yang akan kita bahas nanti sangat istimewa dan disebut-sebut oleh banyak ulama sebagai doa yang paling mustajab. Jadi, pastikan kalian menonton video ini sampai akhir. Sebelum kita masuk ke dalam doa-doanya, mari kita pahami terlebih dahulu kenapa doa pagi itu penting. Pagi hari adalah waktu yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya." Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam sabda ini, kita bisa melihat bahwa ada keberkahan khusus yang Allah berikan di waktu pagi. Ketika kita memulai hari dengan doa dan zikir, kita tidak hanya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kita juga mendapatkan keberkahan untuk menjalani aktivitas kita sepanjang hari. Selain itu, pagi hari adalah waktu yang tenang. Udara masih segar, suara-suara dunia belum terlalu bising, dan pikiran kita masih jernih. Ini adalah waktu yang sangat ideal untuk berdoa dan meminta kepada Allah dengan sepenuh hati. Ketika kita mengawali hari dengan berdoa, kita seakan menyerahkan segala urusan kita kepada Allah. Dengan begitu, insya Allah, apapun yang kita hadapi hari itu, baik suka maupun duka, akan terasa lebih ringan karena kita sudah menyerahkan segalanya kepada Allah. Tidak hanya itu, doa-doa di pagi hari juga bisa menjadi perisai kita dari segala bentuk gangguan, baik itu dari setan, dari hawa nafsu, atau dari orang-orang yang berniat buruk. Ingatlah bahwa setiap langkah yang kita ambil dalam hidup ini selalu diiringi oleh takdir Allah. Oleh karena itu, meminta perlindungan kepadanya adalah cara terbaik agar kita senantiasa berada di jalan yang benar. Doa pertama yang sangat dianjurkan untuk dibaca di pagi hari adalah doa memohon perlindungan dari kesulitan. Doa ini diajarkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sangat efektif untuk memohon perlindungan dari segala hal yang bisa menyulitkan hidup kita, baik itu kesulitan fisik, mental, maupun spiritual. Doa ini berbunyi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wal ajzi wal kasal, wal bukhli wal jubn, wa dhala'id da'in wa ghalabatir rijal. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari rasa cemas dan sedih, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan kikir, serta dari lilitan utang dan penindasan orang lain. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam doa ini, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dilindungi dari 8 hal yang bisa merusak hidup kita, yaitu 1. Rasa cemas. Kecemasan adalah salah satu hal yang paling sering membuat kita kehilangan ketenangan. 2. Rasa sedih. Kesedihan yang berlarut-larut bisa merusak jiwa dan mental kita. 3. Kelemahan, baik kelemahan fisik maupun kelemahan mental bisa menghambat kita dalam menjalani aktivitas sehari-hari. 4. Kemalasan, sifat malas adalah musuh utama produktivitas dan kesuksesan.
5. Pengecut, takut mengambil keputusan atau menghadapi masalah bisa membuat hidup kita stagnan. 6. Kikir, sifat kikir tidak hanya membuat kita jauh dari Allah, tetapi juga dari sesama manusia. 7. Lilitan utang, utang bisa menjadi beban yang sangat berat, terutama jika kita kesulitan untuk melunasinya. 8. Penindasan orang lain, kita juga memohon agar dilindungi dari orang-orang yang berniat jahat kepada kita, baik secara fisik maupun mental. Ketika kita membaca doa ini dengan penuh keyakinan setiap pagi, insya Allah, Allah akan melindungi kita dari semua hal buruk yang disebutkan di atas. Bahkan, bagi Anda yang sedang berada dalam lilitan utang, doa ini bisa menjadi jalan keluar dari masalah finansial Anda, karena di dalamnya terdapat permohonan kepada Allah agar kita dibebaskan dari utang yang menyulitkan. Doa kedua yang tidak kalah penting adalah doa memohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Doa ini sangat dianjurkan untuk dibaca setiap pagi karena mengandung permohonan kepada Allah untuk 3 hal yang sangat dibutuhkan oleh setiap orang dalam menjalani hidupnya. Doa ini berbunyi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan tayyiban, wa amalan mutaqabbalan. artinya, ya Allah, aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Hadis riwayat Ibn Majah. Dalam hidup ini, ada 3 hal utama yang kita butuhkan. 1. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu adalah cahaya yang akan menuntun kita di dunia dan di akhirat. Tanpa ilmu, kita tidak akan tahu bagaimana cara beribadah dengan benar, bagaimana menjalani kehidupan yang diridhai Allah, dan bagaimana memberikan manfaat bagi orang lain. 2. Rezeki yang baik. Rezeki yang halal dan berkah sangat penting agar hidup kita dipenuhi dengan ketenangan dan kebahagiaan. Kita harus selalu berusaha mencari rezeki yang halal, dan doa ini membantu kita memohon agar Allah memberikan kita rezeki yang berkah. 3. Amal yang diterima. Amal ibadah yang kita lakukan di dunia ini harus diterima oleh Allah agar mendatangkan pahala. Kita memohon agar setiap amal yang kita lakukan, baik itu sholat, sedekah, atau amal kebaikan lainnya, diterima dan dicatat sebagai pahala oleh Allah. Ketika kita membaca doa ini setiap pagi, kita berharap agar Allah memberikan kita ilmu yang bisa menjadi petunjuk dalam hidup, rezeki yang halal untuk menunjang kehidupan, serta amal yang diterima sebagai bekal di akhirat. Jangan lupa untuk mengamalkan doa ini dengan tulus dan penuh harapan, karena doa ini adalah kunci untuk mendapatkan keberkahan di dunia dan akhirat. Doa yang ketiga ini adalah doa yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama saat kita berada dalam situasi yang sangat sulit. Doa ini dikenal sebagai salah satu doa yang paling mustajab, dan banyak umat muslim yang telah merasakan keampuhannya dalam berbagai kondisi. Doa ini berbunyi, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. artinya, tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Anbiya, ayat 87. Ini adalah doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabi Yunus alaihi salam ketika beliau berada di dalam perut ikan paus. Dalam kondisi yang sangat gelap, terjepit, dan penuh ketidakpastian, Nabi Yunus alaihi salam memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa ini. Doa ini tidak hanya mengandung pengakuan atas kesalahan kita sebagai manusia yang lemah, tetapi juga mengandung pengakuan akan keagungan Allah yang Maha Suci. Mengapa doa ini dianggap sebagai doa yang paling mustajab? Karena dalam setiap kesulitan yang kita hadapi, jika kita merasa terpojok dan tidak ada jalan keluar, kita harus selalu mengakui kelemahan kita di hadapan Allah dan memohon ampunannya. Ketika kita memohon dengan hati yang tulus, penuh harap, dan dengan pengakuan bahwa hanya Allah yang bisa memberikan pertolongan, insya Allah, Allah akan memberikan jalan keluar yang tidak kita duga-duga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, doa saudaraku Yunus yang diucapkannya di dalam perut ikan paus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa tersebut untuk sesuatu, kecuali Allah akan mengabulkan doanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Oleh karena itu, doa ini sangat dianjurkan untuk dibaca setiap pagi, terutama bagi kita yang sedang menghadapi ujian hidup yang berat. Tidak hanya itu, doa ini juga mengajarkan kita untuk selalu mengakui kesalahan dan kelemahan kita di hadapan Allah, karena pengakuan atas dosa dan memohon ampun adalah salah satu kunci terkabulnya doa. Ketika kita membaca doa ini, cobalah untuk mengingat momen-momen dalam hidup kita ketika kita merasa tak berdaya, merasa terjebak dalam kesulitan, atau merasa bahwa segala jalan telah tertutup. Dengan doa ini,
kita memohon kepada Allah agar memberikan kita kekuatan dan petunjuk, serta membebaskan kita dari segala kesulitan yang sedang kita hadapi. Doa selanjutnya adalah doa yang sangat familiar bagi kita, yaitu doa memohon kebaikan di dunia dan akhirat. Doa ini adalah salah satu doa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan merupakan doa yang sangat lengkap karena mencakup permohonan untuk kebaikan di dunia sekaligus di akhirat. Doa ini berbunyi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. artinya, Dia Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari siksa api neraka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 201. Doa ini memiliki makna yang sangat dalam. Dengan doa ini, kita memohon kepada Allah agar diberi kebaikan di dunia, yang mencakup semua hal yang kita butuhkan untuk hidup dengan sejahtera, seperti rezeki yang cukup, kesehatan yang baik, keluarga yang harmonis, dan ketenangan hati. Namun, kita juga tidak boleh melupakan akhirat, karena kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Oleh karena itu, dalam doa ini, kita juga memohon kebaikan di akhirat, yaitu agar Allah memberikan kita tempat yang mulia di surganya, jauh dari siksa api neraka. Doa ini mencerminkan keseimbangan antara dunia dan akhirat, yang harus selalu kita jaga sebagai umat muslim. Kita tidak boleh terlalu fokus pada urusan dunia hingga melupakan akhirat, begitu pula sebaliknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering sekali membaca doa ini, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Doa ini sangat penting untuk dibaca setiap pagi, karena dengan memohon kebaikan di dunia dan akhirat, kita berharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kehidupan yang seimbang, penuh berkah, dan senantiasa dalam lindungannya. Doa terakhir yang sangat dianjurkan untuk dibaca setiap pagi adalah doa memohon ampunan dan kemudahan urusan. Ini adalah doa yang mengandung pengakuan akan kelemahan kita sebagai manusia dan permohonan agar Allah memberikan ampunan serta memudahkan segala urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Doa ini berbunyi, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. artinya, Ya Allah, aku memohon kepada-Mu ampunan dan kesehatan di dunia dan akhirat. Doa ini mengajarkan kita untuk memohon agar Allah memberikan kesehatan, baik secara lahir maupun batin, serta memudahkan segala urusan kita di dunia ini. Kesehatan adalah salah satu nikmat terbesar yang sering kita lupakan. Dengan kesehatan, kita bisa beribadah dengan lebih baik, bekerja dengan lebih produktif, dan menikmati waktu bersama keluarga dengan penuh sukacita. Selain memohon kesehatan, kita juga memohon ampunan kepada Allah, karena tidak ada manusia yang sempurna. Setiap hari, kita mungkin melakukan kesalahan, baik yang kita sadari maupun yang tidak. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memohon ampunan kepada Allah agar dosa-dosa kita dihapuskan dan hidup kita dipenuhi dengan keberkahan. Ketika kita memohon ampunan dan kemudahan urusan, kita juga berharap agar Allah meringankan segala beban yang kita hadapi di dunia ini, serta memudahkan urusan akhirat kita. Insya Allah, dengan membaca doa ini secara rutin, kita akan mendapatkan kelapangan dalam setiap urusan dan hidup yang lebih damai. Setelah kita mengetahui 5 doa pagi yang sangat dianjurkan, ada beberapa tips penting agar doa-doa ini bisa memberikan manfaat yang lebih besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikut adalah beberapa tips yang bisa Anda terapkan. 1. Konsisten dalam berdoa. Bacalah doa-doa ini setiap pagi secara rutin. Jangan hanya berdoa ketika kita sedang dalam kesulitan, tetapi jadikan doa sebagai bagian dari rutinitas harian kita. Dengan konsistensi, kita berharap agar Allah senantiasa melindungi kita sepanjang hari. 2. Niat yang ikhlas sebelum berdoa. Pastikan bahwa niat kita tulus hanya untuk memohon ridha dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketulusan niat ini akan mempengaruhi bagaimana doa kita didengar oleh Allah. 3. Khusyuk dan fokus saat berdoa. Usahakan untuk benar-benar fokus dan khusyuk. Ketika hati kita tertuju sepenuhnya kepada Allah, insya Allah, doa kita akan lebih mudah diterima dan dikabulkan. 4. Memulai dengan istighfar sebelum memulai doa. Perbanyaklah membaca istighfar agar hati dan pikiran kita lebih tenang dan terbuka untuk berkomunikasi dengan Allah. 5. Membaca dengan tartil saat membaca doa. Usahakan untuk melafalkannya dengan tartil, yaitu perlahan-lahan dan penuh penghayatan. Kesulitan adalah bagian dari hidup, namun dengan doa, Allah akan memudahkan urusan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk selalu berpegang teguh pada doa, karena dengan doa, kita akan selalu merasakan kedekatan dengan Allah.
Demikianlah 5 doa pagi yang bisa mencairkan segala kesulitan. Mari kita amalkan doa-doa ini setiap hari. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keberkahan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi